para pecinta buku, perkenalkan nama saya Yulita Aprilia. Pada hari ini saya akan membahas buku yang berjudul tentang Positive Thinking itu dipikirin, karya Tim Westwick. Nah, Tim Westwick ini adalah kumpulan dari beberapa penulis yang memiliki aspirasi untuk membagi ilmu kepada kita semua nih. Nah, melalui medium buku ini, Tim Westwick ini akan memberikan informasi yang disajikan secara sederhana namun juga enak untuk dibaca. Tema-tema yang disajikan pada buku ini adalah tema-tema sekitar humaniora dan juga kreativitas. Insight yang pertama adalah kenali diri Anda sepenuhnya. Karena untuk berpikir positif, Anda juga perlu mengenali diri Anda sepenuhnya. Anda perlu menyadari bahwa diri Anda adalah merupakan sebuah dari kombinasi. Kombinasi ini termasuk dari apa saja ya? Ya, kombinasi ini terdiri dari segenap perasaan, pemikiran, dan juga sistem keyakinan. Maka itu, ketiga hal ini sangat mempengaruhi pikiran dan juga sikap Anda. Langkah paling awal adalah untuk mengenali ketiga unsur ini adalah pada diri Anda sendiri, atau pengenalan diri secara sepenuhnya. Pengenalan diri ini akan membuat Anda semakin sadar akan sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh Anda. Nah, dalam hal ini Anda perlu menyadari perbedaan antara pemikiran dan juga keyakinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pemikiran dan juga keyakinan. Yang pertama adalah kenalilah bahwasannya pemikiran itu biasanya diterapkan pada situasi-situasi spesifik ataupun situasi tertentu. Sementara keyakinan ini biasanya lebih bersifat universal dan juga berdasarkan pada pengalaman yang telah kalian alami. Yang kedua, ketika suatu peristiwa merangsang perasaan Anda, biasanya itu dibarengi dengan juga pemikiran. Mungkin Anda pernah monolog dalam hati Anda seperti, "Saya takut." Nah, Anda perlu mengubah reaksi pikiran ini menjadi positif, dan itu akan mengubah banyak hal. Dan yang ketiga adalah sadarilah bahwa pemikiran yang positif ini akan menciptakan perasaan yang positif pula, dan akan mendorong orang sekitar Anda untuk bergerak dan juga mengikuti hal yang positif. Insight yang kedua adalah mengenali kebahagiaan. Apa sih itu kebahagiaan? Kebahagiaan merupakan sebuah simbol untuk menamakan pengalaman yang telah kita alami. Tak heran ada bermacam-macam jenis kebahagiaan. Walaupun Anda bisa mengatakan kata ini, bukan berarti Anda mengetahuinya maknanya secara persis. Bahkan barangkali Anda kurang begitu menyadari bahwa terdapat kadar-kadar tertentu dari setiap pengalaman yang kita sebut sebagai membahagiakan. Biasanya orang membaginya menjadi tiga yang sering disebut dengan happiness circle. Pertama adalah nikmat kebahagiaan atau kebahagiaan taraf sensoris. Yang kedua ini adalah kebahagiaan yang situasional, dan yang terakhir adalah kebahagiaan tanpa sebab. Pada kebahagiaan taraf sensoris, biasanya Anda sering berkaitan dengan kebutuhan dasar yang bisa diukur oleh panca indera. Sementara puas adalah ketika kebahagiaan datang karena terpenuhinya suatu misi. Sementara kebahagiaan tanpa batas adalah secara sangat halus. Dan puncak kebahagiaan adalah kebahagiaan tanpa sebab. Bahagia yang susah didefinisikan tapi dapat dideskripsikan. Helen Keller menyebutkan bahagia ini adalah sebagai suatu bara yang membuat tujuan hidup terasa sangat hangat dan juga pikiran kita akan menjadi bercahaya. Positive thinking ini tentu mengarah pada kebahagiaan yang bersifat seperti di atas. Bahagia ini akan lebih menatap rasanya. Insight yang ketiga adalah jangan terlalu percaya diri. Terdengar aneh ketika pertama kali mendengar kalimat ini. Sebenarnya percaya diri itu boleh, namun jika Anda keterlaluan, Anda bisa jatuh dalam sikap gegabah dan juga menggampangkan maupun melecehkan orang lain. Ketika Anda mempercayai diri Anda sendiri, sebenarnya Anda itu sedang bertaruh pada lingkungan di sekitar Anda, bahwa Anda sedang baik-baik saja. Dengan diri Anda sebaliknya, ketika Anda mulai cenderung menganggap remeh orang lain, Anda membuktikan diri sebagai orang yang masih mampu menghargai diri sendiri. Mengapa? Karena ketika Anda mampu menghargai diri sendiri, pastinya Anda juga mampu menghargai orang lain. Mempercayai diri sendiri ini berarti berpikir bahwa Anda adalah orang yang capable, namun Anda juga dapat menunjukkan bahwa Anda tidak mengancam orang lain. Jadi, poin yang bisa kita ambil adalah ide yang positif ini bukanlah sebuah paket instan yang membuat orang langsung dapat jaminan anti gagal. Tidak sama sekali, lebih dari itu. Sebuah ide merupakan sebuah tantangan untuk layak diperjuangkan. Anda tidak perlu merasa takut untuk gagal, sebab di luar sana, kegagalan merupakan sebuah tanda bahwa kesuksesan ini akan mendatangi Anda.
Jadi ketika Anda merasa gagal, jangan langsung kalian berpikir lemas dan juga loyo. Kekuatan berpikir positif ada pada kemauan yang besar untuk menjadi pemenang melalui proses yang panjang dan juga melalui proses jatuh bangun. Nah, sekian video resensi dari saya. Tetapi dari Will Nelson mengatakan, setelah Anda mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif, Anda akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Jadi jangan lupa untuk selalu berpikir positive thinking ya teman-teman. Terima kasih.